Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Monica Dwi Raili dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai soal emisi gas buang. Soal pertama, saat ini setiap masyarakat mempunyai kendaraan pribadi masing-masing, dengan begitu emisi gas buang kendaraan akan lebih meningkat. Lalu apa yang dimaksud dengan emisi gas buang? Pilihan pertama, emisi gas buang adalah sisa kendaraan. B. Emisi gas buang adalah hasil kotor kendaraan. C. Emisi gas buang adalah sisa pengeluaran yang terjadi pada kendaraan. D. Emisi gas buang adalah suatu sisa hasil atau pengeluaran dari kendaraan yang bersifat negatif. E. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembakaran atau pembuangan mesin. Jawabannya yang paling tepat menurut saya adalah E. Untuk pertanyaan kedua, dalam emisi gas buang terdapat beberapa komposisi yang tergabung. Menurut yang Anda ketahui, komposisi-komposisi yang terdapat dalam emisi gas buang di bawah ini yang tepat adalah A. H2O, N, CO, HC, O2, B. NOx, HC, CO, H2O, CO2, C. Na, CS, HC, CO, N, D. CO, Ni, S, Mg, CO, E. H2O, O2, CO, N, NOx. Menurut saya jawaban yang paling benar adalah dari yang Anda ketahui bahwa emisi gas buang cukup berbahaya untuk kesehatan. Mana yang menjadi dampak negatif dari emisi gas buang di bawah ini yang benar? A. Iritasi mata dan pemicu hipertensi. B. Pendengaran terganggu. C. Sistem pencernaan terganggu. D. Tidak bisa jalan. E. Flu dan demam. Menurut saya jawabannya A. Emisi gas buang memang memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya, akan tetapi pasti akan tetap ada jalan atau strategi untuk menyelesaikan hal tersebut. Lalu strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari emisi gas buang? A. Kemanapun dengan jalan kaki. B. Naik kendaraan umum. C. Kebijakan dan peningkatan mutu teknologi mengenai emisi gas buang. D. Tidak menggunakan sama sekali. E. Tetap menggunakan kendaraan karena memang sangat diperlukan. Jawaban yang tepat menurut saya yang apa nama lain dari zat adiktif menurut pengertian yang tepat? A. Fuel vitamin. B. Vitamin penambah. C. Cushy vitamin. D. Double vitamin. E. Kontrol vitamin. Menurut saya jawaban yang paling benar adalah A. Sumber utama emisi CO adalah A. Pembakaran sempurna. B. Nyala busi terang. C. Pembakaran sempurna. D. Koli tidak bekerja dengan maksimal. E. Bahan bakar yang digunakan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kepanjangan dari NOx adalah A. Dinitrogen oksid. B. Nitrogen oksid. C. Nitrogen dioksid. D. Natrium oksid. Dan E. Dinatrium oksid. Jawaban yang paling tepat adalah urutan siklus pembakaran yang benar adalah A. Hisap buang kompres usaha. B. Buang hisap usaha kompres. C. Buang kompres usaha hisap. D. Hisap kompres usaha buang. E. Buang usaha hisap kompres. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah D. Salah satu fungsi dari knalpot adalah A. Sebagai peredam suara. B. Sebagai peningkat suara. C. Sebagai penambah estetika kendaraan. D. Sebagai pelengkap. E. Sebagai pengeras suara. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah N. Overlapping katup adalah A. Katup in dan X menutup bersama. B. Katup in dan X membuka bersama. C. Katup in dan X menutup bergantian. D. Katup X menutup. Dan E. Katup in menutup. Jawaban yang paling benar menurut saya adalah B. Apa fungsi dari katup in dan X membuka saat overlapping katup? A. Untuk efisiensi kerja dalam mesin pembakaran dalam. B. Untuk menghambat kerja mesin pembakaran dalam. C. Untuk menstabilitas mesin pembakaran dalam. D. Untuk mempermudah jalannya mesin pembakaran dalam. E. Untuk mempersulit kinerja mesin pembakaran dalam. Menurut saya jawaban yang paling tepat itu A. Emisi gas buang secara alami atau secara kenyataan tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diperkecil, yaitu dengan cara A. Menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. B. Menggunakan bahan bakar tanpa timbal. C. Memperbaiki kondisi mesin. D. Menggunakan mesin yang lebih modern. E. Semua jawaban benar. Menurut saya jawaban yang paling tepat yaitu E. Alat yang digunakan untuk mengkonversikan hasil gas buang kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan adalah A. PCF. B. EGR. C. Katalysator converter. D. ECM. E. Injektor. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat catalytic converter adalah A. Plastik. B. Aluminium. C. Platinum. D. Kertas karton. Dan E. Kayu. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah
terdapat berapa macam reaksi pembakaran yang kalian ketahui? A5, B4, C3, D2, dan E1. Jawaban yang paling benar adalah B. Hasil dari reaksi pembakaran bahan bakar bensin dan bahan bakar gas adalah A. Uap air, nitrogen, dan mangan, B. Nitrogen, karbon dioksida, dan natrium, C. Karbon dioksida, uap air, dan oksida nitrogen, D. Dinitrogen oksida, helium, dan uap air, E. Natrium, uap air, dan oksida. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C. Karbon dioksida. Pembakaran yang benar di bawah ini adalah A. Menimbulkan panas, menghasilkan tenaga mekanik, B. Menghasilkan tenaga mekanik, menimbulkan panas, C. Menimbulkan panas, menghasilkan tenaga mekanik, menghasilkan tenaga, D. Menghasilkan tenaga, menimbulkan panas, menghasilkan tenaga mekanik, E. Menghasilkan tenaga mekanik, menghasilkan tenaga, menimbulkan panas. Menurut saya jawaban yang paling benar adalah A, yaitu bila diketahui komposisi campuran bahan bakar, maka dapat dihitung jumlah udara yang dibutuhkan pada pembakaran sempurna. Berapa kilo molekul CO2 pada reaksi berikut ini? C plus O2 sama dengan CO2. Jadi langsung aja 1 mol C itu berat molekulnya 12 kilo per kilo. Terus 1 mol 2 itu berat molekulnya 32. Ini merupakan berat molekul. Selanjutnya kita masuk ke persamaannya, maka C plus O2 sama dengan CO2, berarti 12 kilomol tambah dengan 32 kilo per kilomol sama dengan 44 kilo per kilomol. Berarti jawabannya adalah yang 19. Hitunglah beban emisi di sebuah kota dengan volume kendaraan 7.000 kendaraan per tahun. Kemudian total panjang perjalanannya 66 juta kilometer dan faktor emisi kendaraan tersebut adalah 2 gram per kilometer. Nah, langsung aja di situ kan udah jelas ya, untuk volumenya itu 7.000 kendaraan. Kemudian untuk panjang perjalanannya 66 juta. Terus untuk faktor emisi di sini dilambangkan dengan lambang Fe. Faktor emisi itu 2 gram per kilometer. Ditanyakan beban emisi pada kendaraan pada sebuah kota. Itu lambangnya E, emisi. Nah, untuk faktornya sendiri untuk mencari E tersebut sendiri itu caranya adalah dari volume kendaraan tersebut dikali dengan jaraknya kendaraan tersebut, terus dikali dengan faktor emisi. Tadi kan diketahui bahwa volumenya 7.000 kendaraan dikali dengan faktor jaraknya itu 66 dikali dengan faktor emisinya 2, totalnya yaitu 924 ton per tahun. Jadi beban emisi di sebuah kota itu dengan jarak 7.000 kendaraan, 66.000 jarak perjalanan, dan faktor emisi 2 gram kilometer per ini berarti 924 ton per tahun. Jawabannya adalah 20. Hitunglah beban emisi di sebuah kota dengan volume kendaraan 5.000 kendaraan per tahun. Kemudian total panjang perjalanan 50 juta kilometer dan faktor emisi kendaraan 2 gram per kilometer. Nah, jadi diketahui volume kendaraannya 5 juta. Terus panjang total perjalanannya 50 juta. Dan untuk Fe-nya itu faktor emisinya 2 gram per kilometer. Yang ditanyakan di sini adalah beban, di mana beban di emisi itu lambangnya E. Jadi E sama dengan volume kendaraan dikali dengan panjang perjalanan dikali dengan faktor emisi, yaitu ketemu 5.000 ton per tahun. Jadi untuk beban emisi di sebuah kota dengan volume kendaraan 5.000 dengan jarak perjalanannya 50 juta dengan faktor emisinya 2, yaitu mendapatkan beban 5 juta ton per tahun. Berarti jawabannya adalah yang C.
tersebut dan jelaskan kandungan zat emisi gas buang yang berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. Kandungan zat untuk emisi gas buang itu ada CO2, CO, NOx, SO2 dan NO. Dan di sini yang paling berbahaya kandungan hasil emisi gas buangnya adalah CO atau karbon monoksida, di mana CO akan langsung masuk ke mempengaruhi ke kesehatan manusia. Jadi itu sangat berbahaya bagi manusia khususnya, dan untuk lingkungan sendiri pun CO sangat berbahaya karena akan menimbulkan asap. Kedua, apa saja kerugian yang ditemukan oleh gas-gas tersebut? Pasti kerugiannya sangat banyak karena emisi gas buang itu berpengaruh, khususnya dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Untuk karbon dioksida sendiri itu akan mengakibatkan rumah kaca. Karbon monoksida itu mengganggu pernapasan. Untuk oksida belerang sendiri itu akan juga berpengaruh dengan pernapasan. Untuk NOx itu pencemaran lingkungan, dan untuk NO itu sistem pernapasan. Jadi banyak yang mempengaruhi itu adalah untuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Sebutkan dampak pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang. Dampaknya yaitu yang pertama penipisan lapisan ozon, rumah kaca, terus untuk global warming atau pemanasan global. Menurut saya yang lebih banyak terjadi saat ini akibat emisi gas buang itu pelapisan ozon. Karena apa? Semakin banyaknya kendaraan, pasti asap yang dihasilkan itu pun meningkat. Nah, di udaranya itu semakin akan membuat lapisan ozon itu menipis. Uraian nomor 4, bagaimana cara melakukan pencegahan polusi oleh asap kendaraan bermotor. Pencegahan menurut saya yang pertama adalah dengan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua yaitu dengan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya atau mengenai dampak dari asap kendaraan bermotor itu sendiri. Menurut saya itu dapat meminimalisir atau mencegah polusi udara semakin merajut. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan catalytic converter? Catalytic converter merupakan sebuah pengubah yang menggunakan media yang bersifat katalis, di mana media tersebut diharapkan dapat membantu atau mempercepat terjadinya proses perubahan suatu zat atau reaksi kimia sehingga gas seperti CO dapat teroksidasi menjadi CO2. Itu jadi